channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Tragedi Pembunuhan di Ruang Perawatan Anak. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Tiba di rumah kulihat ada sebuah mobil terparkir di halaman. Biasanya hanya Mas Tunggul dan Mbak Devita yang membawa mobil ke rumah jika malam hari. Tapi itu sepertinya bukan mobil Mbak Devita. Siapa malam-malam bertamu? Pintu depan tertutup, berarti pemilik mobil itu akan menginap di rumah. Apa Mbak Devita punya mobil baru? Tapi tidak aku dengar suara gendis keponakanku berteriak-teriak seperti biasa kalau ada di rumah. Atau barangkali dia sudah tertidur. Ku masukkan motor ke dalam garasi, kemudian aku masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Ku ucapkan salam sambil membuka pintu samping yang menghubungkan dengan garasi. Tidak ada jawaban karena mungkin suara tidak terdengar sampai ke dalam ruangan. Aku masuk dalam rumah, kulihat di ruang tengah ada ayah, ibu dan dua orang tamu. Tamu itu adalah laki-laki dan perempuan. Aku menghampiri mereka, kucium tangan ayah dan ibu. Ternyata tamu itu adalah Mbak Mala dan suaminya. Aku dan Mbak Mala berpelukan, kemudian bersalaman dengan suaminya. Mbak Mala dan suaminya akan menginap di rumah, karena katanya selain kangen dengan keluarga kami, kebetulan besoknya hari libur. Sudah hampir 10 tahun Mbak Mala pindah ke Malaysia, mengikuti suaminya yang bekerja di sana. Dan selama itu dia sama sekali belum pernah pulang lagi ke Indonesia. Setelah mengobrol sebentar, aku pamit untuk membersihkan badan dan berganti pakaian. Kebetulan Mbak Mala datang, aku akan menanyakan semua hal yang berhubungan dengan Dr. Paul. Semoga saja semua rasa penasaranku terjawab malam ini. Selesai membersihkan badan dan berganti pakaian, aku keluar kamar menuju meja makan. Ku buka tudung saji yang terbuat dari rotan. Terhidang berbagai macam masakan di dalamnya. Ada ayam bakar, sate gulai, rendang, sambal, dan lalapan. Pasti Mbak Mala yang membawa semuanya, karena masih berada di dalam kotak hantaran. Perutku semakin terasa lapar. Ku ambil nasi beserta lauknya dan aku makan dengan perlahan. Setelah selesai makan dan mencuci piring dan gelas bekas makan, aku menuju ke ruang tengah. Hanya ada ibu dan Mbak Mala. Mas Yudi, suami Mbak Mala, sudah tertidur. Begitu juga dengan si bapak. Beliau memang jarang tidur malam kalau tidak ada keperluan. Aku duduk di samping kiri ibu, sedangkan Mbak Mala di samping kanan. Dia sudah seperti keluarga kami, karena semenjak kecil memang sering main ke rumah dan bahkan tidak jarang dia menginap. Mbak, selama di Indonesia tidurnya di sini saja. Kamar Mbak Devita kan kosong. Tidak ada yang menempati, Mbak, kataku menawarkan. Mbak Mala pun hanya tersenyum. Tadi juga ibu sama bapak sudah bilang begitu, tapi katanya ikut merepotkan. Padahal siapa yang direpotkan? Justru kami senang, karena rumah jadi agak ramai. Tidak sepi seperti sekarang ini, kata ibu. Terima kasih Bu Rini atas tawarannya. Lain waktu saja. Saat ini Mas Yudi sangat sibuk dengan pekerjaannya.
karena proyek yang dia kerjakan harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jarak dari rumah ini ke lokasi proyek lumayan jauh, belum lagi kalau terjebak macet. Jika tinggal di sini, tentu harus mempersiapkan semuanya dari pagi, dan itu artinya aku tidak bisa ikut membantu pekerjaan yang ada di rumah ini. Meskipun aku yakin ayah, ibu, dan Rini akan memaklumi, tapi pasti aku dan Mas Yudi akan merasa sungkan. Berbeda jika kami tinggal di hotel seperti sekarang. Selain lokasi hotel yang terletak lebih dekat dengan lokasi proyek, semua keperluan kami sudah ada yang mengerjakan, kata Mbak Malah panjang lebar. Aku dan ibu hanya mengangguk-anggukkan kepala. Mbak, ada yang ingin saya tanyakan, Mbak, kataku setelah beberapa saat kami terdiam. Tentang apa? Tanya Mbak Malah. Tentang Dokter Paul. Mbak tahu tidak siapa nama perempuan yang telah berselingkuh dengan Dokter Paul? Kulihat ibu dan Mbak Malah saling berpandangan. Untuk apa kamu ingin tahu nama perempuan itu, Rin? Tanya ibu. Aku tertegun mendengar pertanyaan ibu. Ku tatap wajah ibu penuh selidik. Kenapa ibu bertanya seperti itu? Apakah ibu mengetahui sesuatu yang beliau sembunyikan bersama dengan Mbak Malah? Ibu seperti terkejut dengan apa yang baru saja beliau katakan. Kulihat ibu salah tingkah, aku yakin sekarang pasti ibu menyembunyikan sesuatu tentang cerita di balik kematian Dokter Paul. Aku menjadi semakin penasaran. Saya ingin tahu saja, Mbak. Penasaran, jawabku sekenanya. Mbak Malah pun menghela nafas. Mbak tidak tahu siapa nama perempuan itu, Rin, jawab Mbak Malah. Jawaban yang membuatku kecewa, berarti Bu Anggraini bukan selingkuhan Dokter Paul. Lalu siapa sebenarnya Bu Anggraini? Dulu waktu Mbak Malah bekerja di ruang anak RS Medika, ada tidak pasien kamar isolasi yang bernama Bayi Anggraini? Tanyaku pada Mbak Malah. Ku tatap wajah lekat-lekat, aku ingin dia menjawab dengan jujur. Kembali kulihat ibu dan Mbak Malah seakan terkejut mendengar pertanyaanku. Aku semakin yakin mereka berdua pasti menyembunyikan sesuatu. Rin, kamu tahu dari mana nama Anggraini? Sudahlah, tidak perlu kamu tanyakan lagi tentang hal yang tidak perlu, yang tidak ada hubungannya dengan kamu, kata ibu beliau menatapku tajam. Aku tahu dari tatapan matanya ibu sedang tidak suka dengan apa yang kutanyakan. Ini ada hubungannya dengan aku, Bu. Aku selalu melihat perempuan bernama Anggraini berdiri di depan ruang anak sambil menggendong bayi. Ibu dan Mbak Malah terdiam. Mereka tidak nampak terkejut dengan apa yang baru saja kuucapkan. Aneh sekali, tadi ketika aku menyebutkan nama Anggraini, mereka terkejut dan bertanya dari mana aku tahu nama itu. Tapi setelah aku bercerita tentang Anggraini dan bayinya yang selalu kutemui, mereka seolah biasa saja. Baiklah, Mbak akan ceritakan siapa pasien di kamar isolasi yang bernama Anggraini itu, kata Mbak Malah akhirnya. Aku tersenyum senang, akhirnya rasa penasaranku bisa terjawab malam ini. Mbak Malah melihat ke arah ibu, menggenggam erat tangan beliau, seakan meminta dukungan agar bisa menceritakan semuanya kepadaku. Ibu balas genggaman erat tangan Mbak Malah dan menganggukkan kepala. Aku duduk dengan tenang, tidak sabar ingin segera mendengarkan cerita Mbak Malah tentang siapa sebenarnya Bu Anggraini. Sebetulnya peristiwa ini sudah lama sekali dan Mbak tidak ingin mengingatnya lagi, Rin, kata Mbak Malah. Maafkan saya, Mbak, kalau apa yang ingin saya ketahui akan membuka kenangan pahit Mbak Malah.
Jawabku pada Mbak Mala dengan perasaan penyesalan telah membuat Mbak Mala harus mengingat kembali kisah buruk yang dia alami. Tidak apa, Rin. Mungkin memang sudah seharusnya Mbak menceritakan semuanya. Setelah selama 10 tahun peristiwa itu menjadi sebuah misteri yang tidak terungkap. Begini ceritanya, Rin. Pov Rosmala. Namaku Rosmala, tapi lebih sering dipanggil Mala, bukan Ros atau Rosma. Aku anak tunggal dan saat ini berusia 30 tahun. Aku sudah menjadi anak yatim piatu. Sejak berusia 5 tahun, kedua orang tuaku meninggal dunia karena mengalami kecelakaan. Sejak itu, aku tinggal bersama kakek dan nenek orang tua dari mama. Rumah kakek dan nenek berdekatan dengan rumah guruku ketika SD, namanya Bu Sri. Beliau mempunyai 2 orang anak, Devita dan adiknya bernama Arini, yang selisih umurnya 10 tahun. Devita teman SD satu kelas dan satu bangku denganku. Kami bersahabat, aku sering bermain ke rumahnya. Ketika SMP dan SMA kami tidak satu sekolah lagi. Namun biarpun begitu, aku masih tetap sering main ke rumah Devita. Bu Sri sudah kuanggap seperti ibu kandungku sendiri. Keluarga Bu Sri adalah pengganti keluargaku. Aku sering bercerita tentang apa saja kepada Bu Sri. Beliau dengan sabar dan penuh perhatian selalu mendengarkan semua ceritaku. Saat aku lulus SMA, aku meneruskan kuliah di salah satu kota Bandung. Begitu lulus kuliah, aku langsung diterima bekerja di RS Medika, sebuah RS swasta yang cukup terkenal. RS itu adalah RS peninggalan zaman Belanda. Bangunan RS masih belum seluruhnya direnovasi, termasuk ruang anak di mana aku ditempatkan di sana oleh bagian personal. Personalia. 1 bulan sudah aku bekerja sebagai perawat di ruang anak. Teman sejawat semuanya menyenangkan, baik yang satu angkatan maupun yang senior. 2 bulan bekerja, aku menikah dengan seorang laki-laki bernama Yudi. Dan setelah menikah, kami tinggal di rumah kakek dan nenekku. Meski sudah menikah, aku masih sering berkunjung ke rumah Bu Sri dengan Mas Yudi tentunya. Menginjak bulan ketiga, aku bekerja sebagai perawat di RS Medika. Terjadi sebuah insiden yang membuatku sangat ketakutan. Aku selalu dibayang-bayangi peristiwa tersebut. Sehingga pada akhirnya dengan berbagai pertimbangan aku memutuskan untuk racing dari RS Medika. Waktu itu aku sedang dinas malam di ruang anak. Hujan turun dengan sangat deras, pasien ruang anak penuh, begitu juga dengan kamar isolasi semua terisi. Di kamar isolasi 3 terisi pasien bayi berusia 2 minggu bernama bayi Anggraini yang seharusnya dirawat di ruang NICU, yaitu unit perawatan intensif untuk bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus. Misalnya BBLR, fungsi pernafasan kurang sempurna, prematur, dan juga lain-lain. Namun karena ruang NICU saat itu penuh, maka bayi Anggraini dititipkan di kamar isolasi ruang anak. Bayi Anggraini dirawat dengan diagnosa RDS, yaitu kesulitan pernafasan, di mana dalam kondisi ini paru-paru bayi belum berkembang sepenuhnya, sehingga tidak cukup menghasilkan zat penting yang disebut surfaktan. Sudah 3 hari bayi Anggraini dirawat di kamar isolasi nomor 3 dan dia mendapatkan perawatan khusus. "Kak, saya ke kamar isolasi ya, mau mengontrol bayi Anggraini," kataku pada Kak Risma, perawat senior yang dinas malam denganku. Jam di dinding telah menunjukkan pukul 11 malam.
bayi Anggreni memang harus dikontrol setiap jam. Ya, bawa senter biar lebih terang, jawab Kak Risma mengingatkan. Dia sedang menulis dan memeriksa buku status pasien. Iya kak, kami dinas malam bertiga malam itu. Aku, Kak Risma dan Kak Yuyun. Aku keluar dari kamar perawatan akan menuju ke kamar isolasi nomor 3. Saat melewati ruangan kamar dokter, kulihat pintunya terbuka. Dokter Paul belum pulang atau akan menginap di sini. Di ruangan aku berpapasan dengan Kak Yuyun. Dia baru saja memberikan obat suntik kepada beberapa pasien anak yang memerlukan. Mau kemana malah? Tanya Kak Yuyun sambil meletakkan nampan yang berisi beberapa ampul dan vial obat yang telah kosong di atas meja. Ke kamar isolasi nomor 3 kak. Aku segera berjalan keluar ruangan menuju ke kamar isolasi. Keadaan di sekitar kamar isolasi lumayan gelap. Selain letaknya berada di paling ujung, banyak tumbuh tanam besar yang sengaja dipelihara. Ditambah lagi hujan turun dengan sangat deras malam itu. Langit pun terlihat gelap. Saat akan menyalakan senter, aku melihat sesosok bayangan hitam menuju kamar isolasi nomor 3. Jantungku berdetak kencang. Siapa malam-malam di tengah hujan deras berada di luar? Apa itu suaminya Bu Anggreni? Tapi aku tidak melihat dia masuk dari dalam. Bukankah pintu masuk ke ruangan ini hanya dari depan? Aku berjalan perlahan mengendap-endap menuju kamar isolasi nomor 3. Pintunya tertutup rapat, terdengar suara orang sedang bercakap-cakap di dalam, tapi tidak begitu jelas. Kamu dan bayi ini harus mati, terdengar suara laki-laki yang ada di dalam. Aku melihat dari jendela kaca yang hordengnya tidak tertutup dengan sempurna. Betapa terkejutnya aku saat melihat siapa yang berada di dalam. Aku terkesiap, mulutku tutup dengan tangan agar tidak berteriak. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku melihat Dokter Paul membungkam mulut Bu Anggreni hingga lemas, kemudian menyuntikkan entah obat apa ke dalam selang infus bayi Anggreni. Setelah itu aku tidak melihat lagi apa yang dilakukan Dokter Paul terhadap Bu Anggreni dan bayinya. Aku takut kalau Dokter Paul mengetahui keberadaanku. Maka buru-buru aku masuk ke dalam ruangan dengan nafas tersengal-sengal, duduk dan meminum segelas air bening. Kak Risma dan Kak Yuyun saling berpandangan, mungkin mereka heran melihat apa yang kulakukan. Malah, kamu kenapa Mal? Tanya Kak Risma dan Kak Yuyun bersamaan. Aku diam tidak menjawab. Ku atur nafas perlahan agar lebih tenang. Aku begitu terkejut melihat peristiwa pembunuhan yang baru saja terjadi di depan mata. Tiba-tiba aku melihat Dokter Paul berjalan melewati ruang perawatan. Sangat terburu-buru kemudian masuk ke dalam kamar dokter. Mulutku tercekat. Ya Allah, benarkah apa yang baru saja kulihat? Kenapa Dokter Paul membunuh Bu Anggreni? Malah, kamu kenapa? Seperti orang yang ketakutan begitu? Tanya Kak Risma sambil mengguncang-guncangkan bahuku. Aku masih terdiam seakan tidak percaya dengan apa yang sudah aku lihat tadi. Karena aku tidak juga menjawab pertanyaan Kak Risma dan Kak Yuyun, akhirnya mereka berdua pergi ke kamar isolasi untuk melihat apa sebenarnya yang telah terjadi. Beberapa menit kemudian Kak Risma dan Kak Yuyun berlarian masuk ke dalam kamar perawat. Aku masih duduk menenangkan diri. Bu Anggreni dan bayinya meninggal, kata Kak Risma.
Cepat, lapor dokter, kata Kak Yuyun sambil mencari buku status pasien. Malah, kok masih duduk? Cepat lapor dokter Paul, kata Kak Risma. Iya kak. Dengan sedikit enggan aku berdiri berjalan menuju kamar dokter. Lalu kemudian ku ketuk pintu perlahan. Ya, masuk. Terdengar suara dokter Paul menjawab. Aku membuka pintu lalu masuk ke dalam ruangan dokter Paul. Ada apa, suster? Tanya dokter Paul. Dia sedang duduk di kursi kerjanya. Sepertinya baru menuliskan sesuatu, karena kulihat ada secari kertas dan bolpen di atas meja. Mau melaporkan pasien di kamar isolasi nomor 3 meninggal, dok, kataku terbata. Tidak berani aku menatap wajah dokter Paul. Aku begitu ketakutan, sama sekali tidak menyangka orang yang selama ini dikenal sangat baik dan dermawan mampu melakukan hal yang tidak bisa dipikir oleh nalar sehat. Tidak banyak bicara, dokter Paul segera berdiri dan berjalan menuju kamar isolasi. Kami bertiga mengikuti dari belakang. Kak Risma membawa buku status pasien dan Kak Yuyun membawa stetoskop. Di kamar isolasi kulihat Bu Anggraini dalam posisi duduk. Kepalanya ditidurkan di atas kasur. Tangan sebelah kanannya memegang sebilah silet dan tangan yang kiri berlumuran darah. Ada bekas sayatan di luar nadi pergelangan tangannya. Aku melihat dokter Paul memeriksa keadaan Bu Anggraini dan bayinya dengan sangat tenang. Seolah bukanlah dia yang melakukan pembunuhan tersebut. Padahal aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana dokter Paul membunuh Bu Anggraini dan juga bayinya. Bukan seperti yang kami lihat sekarang, seolah-olah Bu Anggraini meninggal dengan cara bunuh diri. Siapa yang melihat pertama kali pasien bunuh diri? Tanya dokter Paul. Saya, dok. Aku menjawab dengan sebal. Rasa hormat pada dokter Paul yang selama ini ada tiba-tiba saja hilang entah kemana. Sejak bekerja di RS Medica, aku begitu menghormati sosok dokter Paul. Dia adalah salah satu dokter spesialis anak terbaik. Tidak hanya bicara, tapi begitu peduli dengan keadaan semua pasien. Sikapnya yang ramah membuat pasien anak cepat akrab. Semua pasien yang kurang mampu secara ekonomi tidak pernah dipungut biaya, baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap. Bahkan tidak jarang dokter Paul yang memberikan pasien-pasiennya makanan. Sikapnya yang sangat dermawan membuat dia disenangi banyak orang. Jika ada pasien yang dalam keadaan cukup mengkhawatirkan, dokter Paul selalu mengontrol sampai kondisi pasien benar-benar membaik. Bahkan tidak jarang dokter Paul tidur di kamar dokter agar bisa lebih cepat mengambil tindakan. Aku tidak mempercayai dengan penglihatan mataku sendiri. Orang yang begitu baik tiba-tiba bisa menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Bagaimana keadaan mereka ketika kamu melihatnya? Tanya dokter Paul. Dia menatapku penuh selidik. Kali ini ku beranikan diri membalas tatapannya. Sama seperti yang kita lihat sekarang, dok. Jawabku berbohong. Ya sudah, segera hubungi keluarga pasien. Saya akan membuat laporan kematiannya, pinta dokter Paul. Kak Risma memberikan buku status pasien bayi Anggraini kepada dokter Paul. Lalu dokter Paul meninggalkan kamar isolasi menuju ke dalam ruangan, diikuti oleh Kak Risma. Kenapa harus bunuh diri ya? Kak Yuyun bergumam. Aku pun hanya diam saja.
Siapa sebenarnya Bu Anggraini? Kenapa Dr. Paul membunuhnya? Apa yang telah terjadi di antara mereka berdua? Malam itu kami mengurus mayat Bu Anggraini dan juga bayinya, membersihkan darah yang tercecer di spray dan lantai. Kami melepas semua peralatan yang terpasang di tubuh bayi mungil itu, lalu memandikan dan membungkusnya dengan kain yang ada di lemari pasien. Kasihan sekali bayi Anggraini. Dia tidak mengetahui persoalan yang terjadi di antara ibunya dan Dr. Paul, tapi harus ikut menanggung akibatnya. Kami menidurkan Bu Anggraini dan bayinya di ranjang, setelah sebelumnya mengganti spray yang terkena darah dengan yang baru. Lalu kami kembali ke dalam ruangan. Dr. Paul sedang menulis laporan kematian di ruang perawat. Kak Risma duduk di sebelahnya. Aku dan Kak Yuyun memilih untuk duduk di ruangan, menunggu Dr. Paul selesai menulis laporan kematian, dan lalu kemudian keluar dari kamar perawatan. Jam dinding telah menunjukkan pukul 3 dini hari. Bu Anggraini orang mana ya, Kak? Tanyaku penasaran. Entahlah, kakak tidak pernah tanya, tidak pernah melihat juga di buku status pasien, jawab Kak Yuyun. Beberapa saat Dr. Paul keluar dari kamar perawatan menuju ke kamar dokter. Segera aku dan Kak Yuyun menemui Kak Risma. Aku ingin tahu apa penyebab kematian bayi Anggraini yang ditulis oleh Dr. Paul. Ternyata Dr. Paul menuliskan penyebab kematian bayi Anggraini adalah RDS atau Respiratory Distress Syndrome yang disebabkan karena BBLR, dan penyebab kematian Bu Anggraini adalah bunuh diri dikarenakan besar kemungkinan mengalami stres. Saat sedang operan dengan karyawan yang dinas pagi, aku melihat Dr. Paul keluar dari kamar dokter. Dr. Paul menunduk dan kelihatan sangat terburu-buru. Apa sebaiknya aku memberitahu yang sebenarnya kepada Kak Risma dan Kak Yuyun kalau aku melihat peristiwa pembunuhan tersebut dan Dr. Paula adalah pelakunya? Tapi kalau mereka tidak mempercayaiku dan berbalik menuduhku, bagaimana? Akhirnya aku pulang dengan tanda tanya yang sangat besar. Ada apa sebenarnya di balik peristiwa pembunuhan Bu Anggraini dan juga bayinya? Dan bersambung, sebenarnya ada apakah hubungan antara Bu Anggraini dan juga Dr. Paul? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay dan dukung channel kami. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.